station everyone can agree on. Oh, 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 oh. Mix FM. 90.8 Mix FM cuiku Pintau. Masih nih barengan saya Winda Pratiwi di sini sampai ke jam 2 siang nanti. Selamat siang. Tadi saya sempat cerita sedikit sama Anda ya pendengar Mix, kalau dulu tuh yang paling ngeselin kalau zaman-zamannya saya kuliah, sekolah gitu. Berasanya ini guru, ini dosen tuh kerennya luar biasa gitu ya. Dia punya titel S2, S3, tapi kenapa ya? Setiap kali dia ngajar, setiap kali dia ngomong, aduh, Bapak ini ngomong apa sih? Saya nggak ngerti, saya malah pengen tidur nih, nggak ngerti. Padahal ilmunya tuh luar biasa. Dia tamatan S2, S3 dari luar negeri. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Jangan-jangan si dosen nggak menguasai public speaking nih. Nah, ngomong-ngomong soal public speaking, apa sih sebenarnya dan kenapa sih kita harus menguasai ini? Kita bakal ngobrol siang ini barengan saya Winda Pratiwi. Sudah hadir di studio Mix FM Mas Charles Bonar Sirait. Nih kayak pakarnya ini. Selamat siang Mas. Ni hao. Baik banget. Hao. Kamsia. Sia-sia. Itu aja baru belajarnya ya. Ntar belajar lagi yang lain gitu ya. Henpao. Kenyang. Kenyang. Ya. Fun, nasi. Oke. Lama-lama kita siaran Mandarin. Ini jadi belajar bahasa Mandarin jadinya, bukan ngomongin public speaking ya. Di sebelahnya Mas Charles ada Pak Agung selaku Regional Manager Sumatera untuk Gramedia Publishing. Selamat siang Bapak. Selamat siang, ni hao. Hao. Pengen coba juga Pak Agung nih kayaknya. Istrinya ngerti bahasa Mandarin, dia harus bisa. Oke. Nah, selama lebih kurang setengah jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang public speaking, Ya. Especially tentang buku yang baru keluar ya Mas Charles. Betul. Ya, Public Speaking for Teacher. Anda juga boleh banget ikutan ngobrol via telepon di 822-1112 atau silahkan SMS kita di 0819-822-908 dan juga boleh tanya lewat Twitternya Mix FM di @mixfmmedan. Kita punya 2 buku yang akan kita share untuk Anda nih pendengar Mix. Yang pertama Public Speaking for Teacher dan yang kedua ini buku pertamanya Mas Charles ya Mas ya. The Power of Public Speaking. Itu dia. Dahsyat banget nih kayak bukunya. Ini bestseller nih. Yang ini? Gramedia itu dari tahun 2008 awal ya. Jadi sudah 6 kali cetak ulang. Wow. Dan bestseller. Terus yang menarik ataupun membanggakan menurut saya, buku ini berhasil diterima di Southeast Asian Studies Cornell University Library di New York, Amerika Serikat. Jadi buku ini diterima sebagai buku bahasa Indonesia pertama di tahun 2008 untuk jadi koleksi perpustakaannya Cornell University. Oke, luar biasa. Nah, Anda pengen punya pendengar Mix ya, ikutan ngobrol sama kita di sini. Boleh silakan telepon, SMS, nge-tweet, mention kita lewat Twitter, ntar bakal kita pilih di akhir acara. Nih, saya mau tanya ke Pak Agung dulu gini. Ini kenapa sih bawa Mas Charles ke sini terus ngomongin buku ini? Ada sasaran tertentu yang pengen dicapai sama Gramedia Publishing nih, Pak Agung? Oke, kami melihatnya buku ini adalah yang ditulis oleh Bang Charles ini adalah punya kekuatan lebih lah di pasar, artinya di publik para pendidik ya di Medan. Saya pikir ini menjadi suatu hadiah lah buat masyarakat Medan. Kita sudah tampilkan, kita sajikan, kita display buku ini di Medan dengan harapan bahwa nanti para pendidik bisa menikmati buku ini. Ini buku luar biasa saya bilang karena memang ada hal-hal yang tidak didapatkan di dalam pendidikan yang mereka dalami di pendidikan sebagai guru ya. Nah di sini Bang Charles menyajikan ini dengan luar biasa saya pikir. Honestly hari Minggu kemarin saya main ke Gramedia dan saya lihat buku ini Mas Charles. Tapi nggak nyangka kita ketemu. Iya. Dan jujur waktu saya ngeliat buku ini saya langsung bilang, ih ngapain sih ngeluarin Public Speaking for Teacher? Guru itu bukannya sudah punya ilmu untuk disampaikan, betul. Gitu. Tapi ternyata ini penting ya. Ya karena ada hal-hal lain yang menarik Win. Selain dia bicara di depan publiknya atau di depan kelasnya, dan selama ini kita juga melihat bahwa ada banyak murid yang merasa tidak tertarik dengan kualitas cara presentasi ataupun kualitas berbicaranya guru. Sama kayak pengalaman saya tadi ya. Baik itu membosankan atau misalnya dia hanya melihat dari perspektif dia hanya melihat dari depan. Kalau dia melihat dari depan, ya cara bicaranya yang menarik mungkin yang seperti dia lakukan. Tapi kalau coba dia yang ganti tempat sama Winda, yang dia harus duduk di tempatnya peserta didik begitu, belum tentu itu menarik. Dan pada saat yang sama juga akan sangat menjengkelkan sebetulnya buat seorang pendidik kalau misalnya lihat di depan dia ada 100 murid
Yang hadir di kelas duduk, tapi yang terbuka matanya 50. Nah, yang 50 lagi nih udah tertidur. Ini dia harus tahu, dan belum tentu loh yang 50 itu tidur karena dia, bukan karena dia. Misalnya hal-hal yang seperti, sebetulnya ada faktor lain yang membuat hal itu terjadi, dan itu bukan salahnya pendidik, bukan salahnya juga peserta didik. Contoh, kita masuk kelas kalau di kuliah yang di atas jam 1 mungkin ada ya, karena kan kelas mulai dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam biasanya. Ada tuh kelas-kelas yang sangat susah dibangunkan ataupun diangkat gairahnya untuk belajar oleh si pendidik, yaitu adalah antara jam 1 sampai dengan jam 4. Itu kan bukan salahnya peserta didik, bukan salahnya dosen, tapi psikologis secara biologis manusia itu setelah makan siang orang ngantuk. Bener banget. Di jam 1 sampai dengan jam 4, dosen manapun yang jago sekalipun, kalau dia nggak mampu punya kemampuan untuk membangkitkan kelasnya, itu adalah jam-jam kematian buat dosen. Jam-jam kematian buat pendidik, karena susah. Lawannya dosen itu bukan lagi perhatian mahasiswa, tapi adalah nasi dan karbohidrat yang sudah ada di dalam perutnya mahasiswa atau para peserta didik. Itu yang akan coba diulas di buku ini ya, Public Speaking for Iya, Teacher. ada beberapa. Kemampuan itu. Ada beberapa hal yang termasuk dalam berbicara dan juga teknik untuk mengangkat kelas. Ada bab yang disebut dengan light up your class. Bagaimana membangkitkan suasana. Anda bisa membangkitkan suasana itu dengan melemparkan joke, melemparkan game, melemparkan pertanyaan, melibatkan partisipasi peserta. Ada yang minta juga murid untuk bisa maju ke depan, karena ke depan itu artinya menimbulkan gerakan. Dari antara dari antara begitu banyak murid yang ada mendengarkan Anda, diambil satu, itu langsung murid merasa, wah, abis ini gue nih, abis ini dia nih. Jadi orang jadi bangun karena itu gitu. Nah, gerakan-gerakan itu harus dilakukan, utamanya juga di jam-jam ngantuk. Bener banget. Nah, sampai Anda mengeluarkan buku Public Speaking for Teacher ini berarti Mas Charles banyak melihat dong, kalau sebenarnya ternyata banyak ya pendidik di Indonesia ini yang tidak punya kemampuan untuk itu, begitu. Sebetulnya buku ini juga memberikan otokritik kepada saya, karena kita sebagai manusia nggak ada yang sempurna, termasuk saya juga. Nah, mungkin yang nggak terlalu banyak dipahami oleh teman-teman dan juga publik di Indonesia, saya juga dosen. Saya setelah ambil S2 di Atmajaya, saya juga ngajar. Dan kesulitan itu saya alami. Saya pernah ngajar di slot waktu yang terlalu pagi, yaitu jam 7 sampai dengan jam 10. Tapi saya sampai hari ini juga berusaha untuk menghindari yang jam 1 sampai jam 4. Karena itu jam-jam berat buat saya. Jadi saya sudah pernah ngajar di berbagai pelatihan. Saya pernah dapat yang pagi sekali. Saya pernah dapat yang jam 10 sampai dengan jam 12, di mana itu yang paling enak menurut saya, karena sebelum makan siang orang perhatiannya masih tinggi. Saya pernah dapat juga yang jam 1 jam 4 untuk memberikan seminar, walaupun tidak terlalu sulit, tapi pemandangan dari atas panggung jelas melihat 100 orang peserta, 50 orang tidur. Itu kan kesel banget gitu loh. Bener. Kesel itu nggak ada yang lebih kesel daripada ngeliat orang ngantuk pada saat kita ngomong dan kita dicuekin. Dan kelas yang juga malam saya pernah ngajar. Kelas malam menurut saya juga lebih menyenangkan, karena orang biasanya staminanya lagi naik-naiknya. Jadi keadaan itu semua, potret saya mengajar di berbagai macam jenis pelatihan dan berbagai macam kelas. Akhirnya itulah yang mendorong saya menuliskan semua bersama dengan kawan-kawan saya ya, karena di buku ini kalau Anda lihat kan Charles Bonar Sirait and Friends. Bener banget. Bukan hanya saya, tapi memang gagasan-gagasan utama pikirannya adalah saya. Nah, sebenarnya nih kalau versinya Mas Charles ya, kalau saya boleh tahu, kriteria untuk seorang pendidik yang ideal itu apa sih? Dia harus punya A, B, C, D? Ya, guru yang eksepsional ataupun pendidik yang eksepsional sebetulnya adalah para pendidik yang tidak biasa-biasa. Mereka yang mau jadi guru yang luar biasa atau jadi pendidik yang luar biasa adalah orang-orang yang mau punya mental extraordinary. Kalau cuma biasa-biasa aja, kurang lebih pemahamannya seperti ini. Saya dibayar hanya 1 juta, 2 juta sebulan. Saya hanya nggak perlu ngajar 2 jam. Ya udah deh, sehari saya 2 jam aja ada di kampus. Nggak ada salahnya, dan itu nggak salah juga kalau dia pulang setelah 2 jam dia ngajar. Tapi dia akan gitu-gitu aja. Kualitas manusia ataupun kualitas dosen yang seperti itu ya akan menghasilkan manusia yang juga begitu-begitu aja. Ya kalau memang kita biarkan cara berpikir seperti ini, manusia Indonesia ya akhirnya dan para penyiar radio yang lainnya akan ya gitu-gitu aja. Jadi ya kita juga perlu penyiar-penyiar radio yang sangat luar biasa kan, seperti Anda. Nah, harus bisa melakukan hal-hal yang extraordinary. Dan apa yang ada di buku ini memang saya nggak bilang ini ringan.
Bahkan sebagian besar walau bilang, waduh, itu keadaan yang sangat ideal sekali, Bang Charles. Dan untuk mencapai yang ideal memang nggak gampang. Saya harus bilang, untuk melakukan apa yang ada di dalam buku ini tidak mudah. Karena kalau saya bilang mudah, saya bohong. Even saya sendiri, ini terus-menerus untuk melakukan ini merupakan sebuah perjuangan. Karena lawan yang paling berat dari semua itu adalah kemalasan yang ada dalam diri kok. Benar. Karena ini capek ngerjain yang ada semua saya tulis di dalam buku ini. Ini capek. Terus terang, to be honest, capek. Tapi ya itulah maksudnya, kalau nggak capek, kalau nggak extraordinary, kita akan biasa-biasa aja. Ini satu pertanyaan sebelum kita break ya. Ini satu hal yang menarik juga. Saya buka buku ini yang pertama kali saya baca tuh yang ini nih. Bab berapa? Ini dari di awal, Mas. Dari di awal. pendahuluan. Jadi ada 100 pertanyaan Oke. yang jadi Mas Charles menulis seperti ini. Para pendidik luar biasa itu mampu menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti berikut dengan mental yang luar biasa. Butuh Betul. mental yang luar biasa juga untuk menjawab 100 pertanyaan ini. Betul. Ini dari mana sih Mas dapatnya? Ini apa nih sebenarnya? Dari pengalaman hidup ya. Sebetulnya kalau dia hanya melihat bahwa mengajar itu sebuah kebiasaan rutin, maka dia nggak akan temukan arti luar biasa di dalam mengajar itu. Sebetulnya apa yang saya tulis di awal ini merupakan implementasi yang bisa dilakukan untuk semua bidang pekerjaan kok. Bukan hanya guru dan bukan hanya pendidik. Contoh yang paling gampang, untuk bisa menjadi guru matematika. Memang betul Anda harus luar biasa di pelajaran matematika. Tapi hanya menguasai matematika saja tanpa Anda tahu sebetulnya apa yang Anda inginkan dalam hidup ini, untuk apa Anda harus berterima kasih, apa yang hilang pada saat Anda mengajar, Anda nggak akan punya soul gitu. Sama seorang penyanyi, kita nyebut penyanyi hari ini bisa dibayar mahal di Indonesia. Sebetulnya lagu yang dinyanyiin sama tukang beca juga bisa, sama beca motor di Medan juga bisa. Cuma lagu itu nggak akan menjadi apa-apa di tangan tukang beca motor karena memang dia bukan penyanyi. Penyanyi hari ini juga ada 2 kelas, penyanyi yang memang mau terus improve sama penyanyi yang gitu-gitu aja. Makanya akan ada penyanyi yang karirnya gitu-gitu aja, ada yang sangat luar biasa. Tapi kenapa seorang penyanyi sekali manggung 2 jam bisa dibayar 100 juta? Itu karena penyanyi yang luar biasa. Nah, nyanyinya aja dia bisa, lagunya dia hafal, tapi dia punya soul, dia punya hati di situ. Lain guru yang mengajar dengan hati itu dengan guru yang cuma sekedar dibayar 2 jam terus pulang, lain. Kita sebagai murid yang sudah berpengalaman akan lihat nih ngajarnya standar textbook atau ada improvisasi atau ada informasi-informasi baru. Benar. Kalau cuma dari textbook, kita nggak lulus misalnya untuk ambil pelajaran dia di semester ini, kita ulang lagi semester depan, pasti gayanya ya begitu-gitu aja. Tapi kalau dosen yang luar biasa, pendidik yang luar biasa, semester ini dia ngajar caranya begini, semester depan dia pasti berubah. Oke, saya juga masih punya pertanyaan, banyak pertanyaan sebenarnya untuk Mas Charles dan juga kita juga mengundang Anda pendengar Mix untuk ikutan ngobrol. Sampai kita di sini kita akan bahas bukunya Public Speaking for Teacher terbitan Gramedia. Silakan boleh telepon, SMS atau juga mention kita lewat Twitter. Tapi sebelum lanjut kita masih break dulu nih. Yuk. Jangan kemana-mana pendengar Mix, tetap terus di 90.8 Mix of FM.